Ya, lantas apa konsekuensi bila proses penunjukan penjabat kepala daerah mengabaikan perintah Mahkamah Konstitusi? Betulkah ada legitimasi yang terkikis dari penjabat yang akan menjalankan masa tugas selama 2 tahun bahkan lebih? Kita akan Anda kaget tidak bahwa penunjukan penjabat ini yang akhirnya dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri ini akhirnya mengabaikan putusan MK? Ya, saya sebetulnya tidak terlalu kaget juga karena Kemdagri kan sudah lama diingatkan agar menyiapkan peraturan pelaksanaan yang lebih kuat ya. Karena yang ada selama ini kan hanya Permendagri, lalu ada PP yang lama berdasarkan Undang-Undang 32 2004. Itu tidak cukup memadai untuk bisa mendapatkan seorang penjabat kepala daerah yang akan memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam waktu yang cukup lama, dan juga ada hajatan besar yang namanya Pileg, Pilpres, Pilkada Serentak Nasional, yang mungkin saja itu ada pengaruh-pengaruh intervensi kekuasaan dan politik di sana. Jadi begitu Mas Niken, saya nggak terlalu kaget karena sudah lama diingatkan tapi tidak ada action dari Kemdagri kan. Kemdagri slow-slow saja, dan kemudian terakhir ada putusan MK malah yang bilang dengan pertimbangan ya, agar mempertimbangkan dengan dan memperhatikan. Nah, tadi itu alasan Mendagri, Pak Mendagri kan tadi bilang begitu kan, cuma pertimbangan, tidak ada di dalam amar putusan ya. Tapi walaupun begitu menurut saya pertimbangan MK itu secara moral mesti diindahkan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan, karena itu adalah pertimbangan yang baik. Pertimbangannya bukan pertimbangan yang tidak baik, pertimbangan baik supaya mekanismenya disiapkan agar lebih transparan, demokratis, akuntabel. Nah, itu kan hal yang baik supaya Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian sendiri mengklaim bahwa proses penunjukannya ini sudah demokratis. Memang prosesnya itu seperti apa sih kalau memang masih menggunakan aturan yang lama? Pengalaman Anda ketika masih di Kemendagri? Aturan lama itu kan untuk PJ Gubernur 3 nama digodok oleh Kemdagri saja ya, tidak melibatkan siapapun. Lalu kemudian diusulkan kepada Presiden. Presiden menentukan 1 nama yang menurut pikiran Presiden itu yang terbaik. Nah, Mendagri bisa endorse lah, ini yang nomor 1 Pak, yang terbaik, misalnya seperti itu, maka langsung dikepreskan oleh Presiden. Nah, itu cara pola lama kan. Ya, saya kira itu tidak cukup memadai karena kita sekarang publik atau masyarakat menghendaki ada keterbukaan, ya, transparan, sehingga dengan ini diketahui apa betul-betul orang itu dipilih dengan kualifikasi yang baik ya, yang kaidah demokrasi dalam sistem demokrasi, dalam birokrasi. Jadi demokrasi itu juga bisa di dalam sistem birokrasi. Tunjuk saja tidak ada proses check and balance begitu, tergantung bahwa subjektivitas dari Mendagri, bisa dibilang begitu? Ya, tentu saja subjektivitas eksekutif, Mendagri, Presiden ya. Nah, padahal kan mereka akan bekerja di daerah yang nanti akan melibatkan berbagai macam unsur di daerah, ada DPRD, ada Ormas, ada berbagai macam tokoh masyarakat, ada partai politik. Nah, jadi sangat luas sekali cakupannya memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah itu. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat proses penunjukan yang seperti ini, yang diminta MK harusnya ada tunjuk teknis begitu, tapi kemudian tidak ada, dampaknya akan seperti apa nantinya? Ya, saya kira ini akan menjadi presiden buruk, di mana putusan Mahkamah Konstitusi itu justru tidak dijalankan oleh aparatur sipil negara, atau tidak dilanjutkan oleh para penggiat pejabat di negara ini, kan tentu akan menjadi suatu hal yang menjadi cacat yang akan ditandai oleh Republik ini, di mana kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu institusi yang dia juga merepresentasikan negara secara hukum. Jadi besok-besok akan banyak presiden-presiden yang seperti ini, di mana keputusan Mahkamah Konstitusi tidak akan diindahkan. Saya membayangkan misalnya kalau ada gugatan terkait misalnya ambang batas presiden 20% itu dikabulkan, tiba-tiba tidak dilanjutkan, itu kan kacau. Ini untuk apa jadinya kita melakukan judicial review, melawan sesuatu hal yang dianggap diskriminatif, tapi pada level praktiknya kemudian tidak dilakukan. Ya, itu yang penting sih sebenarnya, Eka.
Yang kedua, mestinya pemerintah dalam hal ini Kemendagri sejak awal harus mengantisipasi bahwa penjabat ini kan sebenarnya menyalahi rezim pemilihan pilkada secara langsung. Ini soal mandat politik yang selama ini sejak 2005 sampai sekarang, di mana gubernur, bupati, dan wali kota itu dipilih secara langsung, partisipatif, rakyat hadir ke TPS. Nah, mestinya sekalipun ini ditunjuk oleh Kemendagri, ada proses-proses demokrasi transparan dan akuntabel yang diperintahkan oleh MK itu dilakukan. Contohnya apa? Minimal ada fit and proper test, ada tim seleksi yang melibatkan kelompok-kelompok profesional, akademisi, rektor. Kenapa fit and proper test juga perlu? Ya tentu kita ingin tahu kapasitas dan kompetensi mereka. Termasuk misalnya, biarkan publik selama sebulan, 2 bulan memberikan catatan penting terkait dengan penjabat yang kemudian akan ditunjuk nantinya. Kita kan tidak pernah tahu prosesnya secara langsung. Dalam demokrasi esensinya adalah partisipasi, usulan dari publik, persoalan nanti apa yang dieksekusi, itu adalah hak prerogatif pemerintah. Kan kita tahu misalnya, kalau calon anggota dewan, calon gubernur, bupati, dan wali kota, ketika mendaftarkan ke KPU, semuanya di-tracking tentang kekayaannya, tentang rekam jejaknya, dan diberikan waktu 3-4 hari kepada publik untuk memberikan penilaian. Apakah orang-orang yang akan bertanding ini memang dia visible, layak untuk dipilih dan tidak. Dalam konteks ini sebenarnya, Kementerian Dalam Negeri itu sensitif, harus memenuhi suasana batin kebangsaan kita. Setelah proses demokrasi kita sudah tidak langsung, prosesnya pun juga tidak melibatkan rakyat. Jadi wajar kalau kemudian ada tuduhan-tuduhan ini justru akan menjadi bancakan politik. Berbagai banyak kepentingan tentu untuk menyusun batu bata kekuatan menuju Pilpres 2024 yang akan datang. Ini yang kemudian sangat rentan akan banyak gugatan-gugatan ke Mahkamah Konstitusi ke depan karena pemerintah tidak mengindahkan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, Mas Adi, kita tanya tanggapan hal ini dengan Ketua Dewan Pengurus APEKSI, ada Kang Bima Ari yang sudah bergabung. Kang Bima, selamat malam. Selamat malam, Eka. Ya, Kang Bima, akan ada bancakan politik dengan proses pemilihan penjabat kepala daerah yang dilakukan seperti ini, tanggapan Anda? Gini, memang kita harus pahami bahwa ini adalah kondisi yang tidak terhindar sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pilkada serentak, itu poin pertama. Tetapi bagaimanapun, ini tidak bisa dipandang hanya sebagai mengisi posisi administratif saja. Karena ada kebutuhan kapasitas kepemimpinan yang harus dipenuhi di sini. Nah, karena itu saya kira yang paling utama adalah bagaimana kita pastikan proses seleksi ini bisa memunculkan sosok-sosok yang bisa memenuhi harapan terkait kapasitas itu. Seleksi ini harus lebih melibatkan daerah. Seleksi ini harus bisa memunculkan sosok-sosok yang tidak saja rawan titipan. Itu poin pertama. Jadi seleksi lebih transparan, lebih melibatkan daerah. Yang kedua, saya kira penting juga untuk melakukan proses pengawasan. Jadi pengawasan untuk memastikan bahwa penjabat ini perform, bisa dievaluasi secara periodik. Ya, bisa juga dengan melibatkan DPRD misalnya, ataupun komponen daerah lainnya. Ya, saya kira 2 poin itu yang harus kita kritisi. Proses seleksi, kriteria penjabat, dan kemudian pengawasan. Baik, Kang Bima, tapi APEKSI sendiri dimintai pertimbangan tidak dalam penunjukan 5 penjabat kepala daerah ini dan kemudian nantinya akan ada bupati dan wali kota ke depannya? Kami sudah menyampaikan pokok-pokok pemikiran kami kepada kementerian terkait. Kemarin juga ada forum yang membicarakan khusus seperti ini. Kami sudah menghimpun masukan dari teman-teman kepala daerah, dari 98 wali kota, dari 6 kepengurusan di wilayah. Kita mengusulkan agar penjabat ini lebih memprioritaskan dari ASN senior, dalam hal ini Sekda. Jadi teman-teman wali kota ingin agar Sekda betul-betul dihitung dan direkomendasikan, ketimbang sosok-sosok lain yang belum tentu memahami peta lokal dan belum tentu memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan-dukungan politik di daerah. Baik. Kang Bima, saya ingin konfirmasi apakah memang betul ada lobby-lobby politik yang mungkin dilakukan oleh level tertentu begitu seperti Pratama untuk kemudian bisa menjadi penjabat kepala daerah ini? Ya, saya sendiri tidak mengalami dan tidak tahu persis ya, tetapi yang saya dengar
kemungkinan seperti itu ada. Ya, kemarin dalam forum diskusi Pak Menteri Cahyo akui itu, Kang Emil, Pak Gubernur Jawa Barat juga akui itu terjadi. Ya, saya kira wajar saja apabila ada komunikasi. Tetapi tidak wajar ketika pertimbangan politik, pertimbangan kepentingan kelompok tertentu menjadi dominan ketimbang keberlanjutan program pemerintahan di daerah. Baik, saya kembali kepada Pak Johan. Pak Johan, lobby-lobby seperti itu memang ada, bentuknya seperti apa, dan apakah memang lebih berat terkait dengan politik? Ya, saya kira dalam praktek ya, karena kita tidak membuka sistem seleksi seperti yang disarankan atau yang diminta diperhatikan oleh MK, dan bahkan juga Bapak Presiden. Kalau saya tidak salah, Bapak Presiden Jokowi itu pernah bilang agar diseleksi dengan baik ya. Itu kalimatnya. Jadi seleksi dengan baik itu dalam pandangan kami, ya termasuk Mas Adi tadi sudah singgung, itu dengan membentuk panitia seleksi, sehingga dengan demikian ada kompetisi dari para ASN itu terbuka, siapa yang memenuhi syarat ya, JPT Madya misalnya untuk pejabat gubernur. Nah itu terbuka, lalu kemudian diumumkan dan ada keterlibatan publik, ya sehingga dengan demikian itu lebih menunjukkan transparansi dan ada kompetisi. Di situ kan syarat demokrasi dalam konteks penunjukan ini masih sesuai lah dengan makna yang diharapkan oleh MK berbasiskan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 1945 itu. Gubernur Bupati Wali Kota dipilih secara demokratis. Nah, jadi saran saya begini, kalau boleh saya sampaikan, yang sekarang ini kan baru 5 pejabat gubernur, yang masih tersisa semuanya itu 271. Jadi masih ada sekitar 266 ya, Bang Iken ya. Jadi oleh karena itu maka ke depan yang untuk 266 ya sisanya ini sebaiknya ya dibuatkan model seleksi, dan malah juga saya menyarankan ada model diklat orientasi kepemimpinan. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk turun ke lapangan. Ya, kita lihat sekarang misalnya ada yang cuma staf ahli di Kemenpora, ada yang cuma deputi di BNPB. Saya meragukan kapasitas mereka dalam mengurus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kompleks, mulai dari orang dalam kandungan sampai orang mati, meninggal ya, termasuk Dirjen Pertambangan dan sebagainya itu. Nah, jadi ini mungkin lebih baik begitu, sisanya ikutilah model seleksi seperti yang dianjurkan oleh Bapak Presiden. Lakukan seleksi dengan baik, terbuka kepada publik, libatkan publik, jangan hanya di lingkungan satu kementerian atau melibatkan ada kelembagaan kementerian yang lain dan tertutup. Publik tidak tahu apa-apa, kita kaget nih ada orang-orang itu memimpin atau ditunjuk menjadi PJ. Jadi penunjukan itu bisa nanti menimbulkan dugaan-dugaan, spekulasi yang tidak sehat atau tidak baik bagi pemerintah. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, terakhir bagaimana kemudian publik bisa melakukan fungsi pengawasannya apabila kemudian pejabat daerah kemudian yang berada di wilayah ini bisa dikatakan ataupun mungkin diragukan begitu kualifikasinya, dan bahkan mungkin ada kaitannya dengan bancakan politik yang Anda katakan tadi? Ya sulit untuk melakukan pengawasan karena penjabat ini kan otomatis ditunjuk tanpa ada proses civic engagement. Apa-apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi tentang transparansi, tentang akuntabilitas, itu kan mengharuskan aturan turunan yang mestinya menjadi petunjuk teknis dalam sejauh mana misalnya penjabat ini memiliki kapasitas dan kompetensi, termasuk wewenang mereka dalam memimpin kepala daerah. Itu yang saya sebut tadi berbahaya kalau tidak ada peraturan-peraturan yang kemudian menjelaskan ini ke bawah. Karena cukup potensial penjabat ini menjadi alat mesin pemenangan politik tertentu di Pilpres. Karena penjabat tidak diikat oleh apapun ya. Inilah yang saya kira menjadi ruang gelap yang mestinya diterobos. Cukup sudah misalnya sejumlah penjabat yang ditunjuk hari ini, tapi untuk penjabat-penjabat yang lain yang masih belum diputuskan, perlu diadakan fit and proper test ya. Minimal ada tim seleksi yang kemudian memberikan informasi kepada publik soal ada 1, 2, atau 3 nominator yang kemudian layak untuk menjadi penjabat yang sebenarnya disodorkan oleh pemerintah. Tidak ujuk-ujuk memilih, kemudian ditampilkan, tapi kita tidak pernah tahu track record mereka. Ini kan sebenarnya untuk memberikan kepuasan kepada publik bahwa rezim demokrasi kita yang pemilihan langsung ini janganlah misalnya dinodai oleh proses-proses yang justru ini akan merusak kualitas demokrasi kita. Baik, terakhir ke Kang Bima.
Kang Bima, bagaimana kemudian saran dari Apeksi, bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa penjabat ini betul-betul berkualitas? Ya itu yang tadi saya sampaikan, 2 poin utama. Proses seleksi terkait di dalamnya adalah aturan yang lebih rinci tentang kriteria penjabat. Ya, apakah di situ diberi koridor, tidak boleh mencalonkan, kemudian hal-hal lain yang lebih rinci. Yang kedua adalah pengawasan yang dilakukan ketika menjabat ya. Saya melihat ada potensi deadlock, ada potensi kebutuhan politik. Karena legitimasi rendah berhadapan dengan resistensi yang tinggi, bisa seperti itu. Nah, karena itu harus ada unsur ketiga sebagai penengah ketika terjadi kebutuhan politik di wilayah antara pejabat dan aktor politik lokal seperti teman-teman di DPRD. Ya, jadi harus ada hak veto, katakanlah begitu, entah dari kementerian atau dari provinsi. Jadi harus ada antisipasi dalam bentuk aturan lebih rinci apabila terjadi kebutuhan politik di daerah yang disebabkan hubungan yang kurang harmonis antara pejabat dengan DPRD. Baik, kita tunggu aturan tersebut, semoga kemudian betul-betul bisa merinci betul dan memastikan bahwa penjabat yang dipilih betul-betul berkualitas. Terima kasih.